Karena sambil mimpi, saya making money. Pasti ibu-ibu di sini sudah senyum-senyum gitu ya. Yang baru hadir malam hari ini dalam hatinya, mau dong, gitu ya. Tapi kalau yang sudah mitra, batinnya gini, saya juga loh Bu, makin happy, sleeping beauty, making money, gitu ya. Nah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada PT Trend Global Teknologi atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan informasi tentang tren. Tanpa bermaksud untuk menggurui di sini, karena banyak yang lebih ahli, saya yakin. Ya, apalagi dalam hal bisnis, saya itu nggak tahu apa-apa. Cuma saya hanya ingin meneruskan informasi yang sudah saya terima terlebih dahulu, gitu ya. Baiklah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, teman-teman dimanapun Anda berada, selamat datang di Trend, sebuah perusahaan global teknologi yang menyediakan solusi internet bagi kita semua. Trend hadir memberikan kepada Anda semua pengalaman baru dalam berinternet. Mengapa internet? Karena internet sudah menjadi kebutuhan utama bagi sebagian besar penduduk di dunia era teknologi sekarang ini. Kita itu rela mengeluarkan tidak sedikit dana demi kelancaran berinternet. Mulai dari pendidikan, pekerjaan, atau bisnis, pembayaran gitu ya, komunikasi, hiburan, informasi yang sekarang itu sudah harus terhubung dengan jaringan internet. Internet itu seperti sudah jadi bahan bakar dari semua gadget kita dan betapa pentingnya koneksi internet untuk semua kegiatan kita. Tingginya penggunaan internet menciptakan pertumbuhan populasi pengguna internet yang sangat signifikan. Di Indonesia, penggunanya sudah mencapai 205 juta atau lebih dari 75% dari penduduk Indonesia. Sedangkan di dunia sudah mencapai angka 5 miliar atau 65%. Ini angka yang luar biasa, Bapak Ibu, besar sekali sebagai target pasar dari bisnis internet. Di masa pandemi pun itu mau terbukti ya, bisnis internet itu tidak terganggu sama sekali, ya. Nah, presentasi pengguna internet yang tinggi ini telah menciptakan apa yang kita sebut kebiasaan berinternet. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita nggak bisa jauh-jauh dari namanya gadget yang terhubung dengan internet. Mau makan bukan berdoa dulu, tapi foto dulu buat konten di medsos. Betul kan? Kumpul keluarga juga kegiatannya nggak lepas dari internet. Dulu sekolah nggak boleh bawa HP gitu. Sekarang kita di sekolah online harus pakai HP. Dulu ibadah nggak boleh bawa-bawa gadget. Sekarang ibadah pun dari rumah harus terhubung dengan gadget. Tempat kerja kita butuh internet. Bahkan sambil nyetir pun sekarang orang bertambah keahliannya sambil megang gadget gitu ya. Nggak ada lagi istilah malu bertanya sesat di jalan karena sudah ada Uncle Google sama Auntie Waze gitu. Ketagihan dengan internet. Nah, kebiasaan berinternet yang begitu masif ini sayangnya belum ditunjang oleh infrastruktur pendukungnya. Ya, masih ada masalah-masalah. BTS atau menara pemancar di signal digital itu dari penyedia layanan internet atau providernya belum merata di Indonesia karena begitu luasnya negeri kita ini, ya. Dan karena itu menyebabkan sebagian dari kita, sebagian besar pengguna internet itu sering mengalami yang namanya no signal, blank spot, blind spot, signalnya nggak tahu kemana, galau gitu ya. Karena ketika ia harus bergerak ke tempat lain, SIM card HP-nya itu berbeda dengan provider internet yang ada di tempat tersebut. Ya, karena itu solusinya biasanya kita harus punya lebih dari satu SIM card, merah, kuning, biru, atau bahkan lebih dari satu HP atau gadget. Supaya apa? Supaya bisa menangkap signal dari sebanyak-banyaknya provider. Seperti itu. Ribet deh pokoknya. Masalah lainnya adalah penggunaan aktif menyebabkan gadget kita cepat lowbat. Gitu ya. Kita kemana-mana kalau nggak bawa power bank, kita jadi colokan hunter. Wah, langsung tempat kita yang paling cepat kita tuju itu mana colokan? Mana colokan? Seperti itu ya. Kita cari itu. Kita susah sekali ya untuk bisa berinternet juga. Nah, singkatnya kita butuh satu solusi yang mampu menanggulangi semua masalah tersebut. Bapak, Ibu, teman-teman, kami perkenalkan Trend. Modem berteknologi tinggi tanpa SIM card
yang multifungsi, yang selain sebagai modem internet dengan sistem Android, karena sudah seperti HP touchscreen, bisa jadi power bank dan penyedia beberapa aplikasi. Tren ini secara otomatis mencari jaringan 4G yang paling stabil dimanapun kita berada selama ada BTS di sekitar kita. Bisa dinikmati bukan hanya di Indonesia, tapi 100 negara lebih. Kita bawa modem ini, saya pegang yang warna merah, ya, itu sama aja kita bawa 1000 provider. Signal lancar, internetan kita makin cepat, ya. Kapasitas baterainya itu tinggi karena bisa sampai 18 jam sehari. Ya, sebagai power bank itu kita bisa baterainya itu kapasitasnya 5000 mAh dan baterainya pun itu sudah menggunakan lithium ion polimer, jadi sangat-sangat aman kalau kita mau bawa bepergian, bawa di dalam pesawat, gitu ya. Pengisian ulang dayanya itu sudah menggunakan USB tipe C atau fast charging, hanya butuh 1 sampai 2 jam maksimal sudah bisa terisi penuh. Bahkan sudah dilengkapi juga dengan yang namanya speaker dan mikrofon juga untuk peredam kebisingan seperti itu ya. Untuk beberapa aplikasi nanti akan saya jelaskan sebentar gitu. Keunggulan lain dari modem ini adalah ia bisa dipakai terhubung sampai 10 perangkat dalam waktu bersamaan. Di mana kalau modem yang lain yang kita punya mungkin sekarang yang single operator itu hanya sampai 3 atau 5 device saja, ya. Jadi ini keunggulan yang luar biasa menurut saya. Nah, ada 2 tipe warnanya, itu merah yang menawan dan kuning yang ceria. Nah, saya mau jelaskan beberapa aplikasi di dalam modem ini. Yang pertama itu akun saya, ini seperti kantor kita di Tren. Anda bermitra, Anda dapat kantor langsung. Mau buka kantor, buka akun saya. Urusan transaksi di Tren, buka di situ. Lalu ada juga Trip Advisor. Kalau misalnya teman-teman mau kemanapun, jangan takut, kita bisa cari rekomendasi daerah tujuan wisata di situ ya. Lalu ada kurs mata uang yang terupdate real time, terkini. Ada juga penerjemah. Kalau kita berada di negara asing jangan khawatir. Mau di negara manapun kita bisa saja ngomong pakai bahasa Inggris dan akan diterjemahkan ke dalam bahasa lokal ya. Google Maps juga ada, nggak perlu lagi buka di HP kita, nggak perlu lagi mengganggu kelancaran kalau kita dapat panggilan atau yang lain-lainnya. Bisa juga selain itu bisa googling, kita buka YouTube, IG, FB, wah pokoknya macam-macam deh. Lalu ada yang namanya carousel advertising. Jadi dia semacam display iklan dari semua perusahaan yang bekerja sama dengan PT Tren yang memberikan keuntungan special discount untuk semua mitra Tren yang menggunakan jasanya. Ya, khusus pengguna Tren yang memiliki usaha lain dan butuh diiklankan usahanya di Tren, maka ada fasilitas yang namanya mitra merchant. Ini luar biasa. Iklannya gratis, dibuatkan desainnya dan disebarkan oleh perusahaan. Dan seluruh mitra yang menggunakan jasanya sama akan dapat special discount hanya dengan menunjukkan aku punya Tren. Itu ya, luar biasa. Ini ada beberapa contoh di sini yang bisa kita lihat: Kalpatri, Gultik, Next Up, gitu ya, Blossom, Cosmo, Gandaria Seven, Taichan Senayan. Ini adalah contoh yang sedikit dari antara banyak contoh yang lain. Itu luar biasa ya. Di era pandemi sekarang ini bikin hidup lebih hidup banget gitu. Nah, dengan teknologi yang dimiliki dan segala fasilitas yang bisa kita dapatkan, berapakah harga modem Tren ini? Ada 2 produknya, yaitu modem lokal dan global. Lokal hanya bisa dipakai di Indonesia, sedangkan global selain Indonesia bisa dipakai di 100 negara lebih. Harga modem lokal perdana ya Bapak Ibu, itu hanya 10 juta. Sudah termasuk kuota internet unlimited, tidak terbatas, 3 juta rupiah kita bisa pakai selama setahun. Sedangkan modem global itu perdananya harganya 14 juta rupiah. Sudah termasuk 6 juta rupiah kuota unlimited setahun kita puas pakai. Tahun berikutnya tinggal top up kuota saja. Lokal 3 juta, global 6 juta. Kalau nggak mau pakai ke luar negeri, ya 3 juta juga bisa. Masing-masing modem ini seperti saya bilang ya, warnanya itu merah dan kuning.
Nah, untuk yang sekarang ini, itu saking laris manis, Bapak Ibu, itu barangnya nggak ada lagi, mohon maaf, dan akan ada tanggal 12. Saya sendiri, waduh, ini begitu banyak teman-teman yang gabung, saya bilang, ini gimana nih? Akhirnya, ya udah nggak apa-apa, karena kita butuh banget gitu ya. Jangan sampai kalau nanti datang barang, habis lagi, seperti itu. Nah, untuk saya lihat harganya, saya berpikir, wah, kuota setahun yang saya habiskan sama. Berarti harga modemnya hanya sekitar 7-8 juta. Itu pun sudah itu sepadan dengan teknologi ya. Apalagi ada fasilitas iklan gratis. Tapi yang sangat membuat saya tertarik adalah karena modem ini punya nilai yang jauh lebih besar dan lebih tinggi dibalik harga 7-8 juta ini. Ya, karena nilai modem ini itu memiliki harga kemitraan selain teknologi yang ditawarkan. Ini murah banget. Teknologi ditambah hak franchise, master franchise ya, itu cuma harganya 7-8 juta. Bapak Ibu bisa bandingkan dengan harga-harga franchise di luaran sana ya. Sekarang saya mengajak kita untuk membayangkan seperti apa kehidupan kita saat ini jika perusahaan penyedia layanan internet yang sedang kita gunakan sekarang ini itu di awal mereka berdiri, mereka mengajak kita untuk bermitra. Pasti kita sudah happy. Karena apa? Karena mereka itulah yang paling untung di masa pandemi ini. Itu puluhan triliun. Sayangnya, Bapak Ibu, itu hanya mimpi. Karena apa? Karena kita hanya jadi pengguna saja, pengguna, dan terus jadi pengguna. Jangan pernah berharap mau diajak bermitra, ya. Nah, Bapak Ibu, hanya tren. Saya beruntung ya, tren ini hadir yang menawarkan tidak saja solusi internet lancar tanpa blank spot, tetapi juga peluang bisnis. Sehingga pengeluaran rutin internet saya itu yang sudah mencapai bisa 100 juta sejak saya pakai, itu bisa saya ubah jadi penghasilan tetap. Ini ide yang buat saya sangat-sangat brilian. Dan hanya tren yang bisa seperti ini. Nah, saya ini makin semangat. Karena apa? Saya lihat bonusnya. Oh, mana bonusnya? Lihat dulu nih. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat bersama. Pertama, bonus sponsor. Ketika Anda bergabung dan mensponsori teman Anda, maka perusahaan akan memberikan bonus 10% dari harga produk yang diambil oleh teman Anda. Teman Anda ambil modem lokal, Anda dapat 1 juta. Teman Anda ambil yang global, Anda dapat 1,4 juta. Terima bonusnya sehari setelah teman Anda bergabung. Tidak terbatas, mau sponsori berapa orang juga silakan, ya. Yang kedua, bonus pasangan. Nah, bisnis ini menggunakan sistem binary atau satu kiri satu kanan. Setiap kali mengajak 2 orang, satu kiri satu kanan, perusahaan akan memberikan kepada Anda bonus pasangan. Contohnya, 1 orang kiri, 1 orang kanan. Misalnya, kedua-duanya itu mengambil modem global, maka Anda mendapatkan 700.000. Level bonusnya ini nggak terbatas, mau berapapun orang di bawah Anda itu monggo. Dan ini pasangannya akan menunggu sampai terjadi pasangan di sisi sebelahnya lagi. Tidak ada yang hangus ya. Lalu yang ketiga itu namanya bonus royalti. Sebesar 10% dari bonus sponsor dan 10% dari bonus pasangan yang dihasilkan oleh mitra yang Anda sponsori langsung. Ya, kalau teman Anda yang Anda sponsori mensponsori temannya lagi, maka Anda akan mendapatkan 10% dari bonus sponsor dan 10% dari bonus pasangan yang ia hasilkan. Ini menjadi semacam ucapan terima kasih dari perusahaan karena apa? Karena Anda sudah mempromosikan modem ini. Bonus yang keempat, itu bonus residual namanya. Dari setiap mitra yang bergabung di bawah jaringan Anda akan mendapatkan Rp5.000 per bulan selama mereka berlangganan. Dihitung dari generasi pertama sampai ke 10. Siapa generasi pertama? Anda. Misalnya Anda menjadi sponsor saya, maka Anda adalah generasi pertama. Maka saya adalah generasi pertama Anda. Lalu saya mengajak Pak Hendy, maka Pak Hendy akan menjadi generasi kedua Anda. Lalu Pak Hendy mengajak temannya lagi, maka temannya Pak Hendy akan menjadi generasi ketiga. Seterusnya seperti itu. Keuntungannya tidak perlu seimbang antara kiri dan kanan. Yang penting qualified. Mau kiri 100, kanan 1 tetap dihitung. Seperti itu ya. Bapak Ibu, saya sangat tertarik dengan visi dari perusahaan tren yang memberikan kelancaran berinternet bagi masyarakat sehingga tidak ada lagi kata-kata blank spot. Dan misinya itu loh, membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan cara apa? Menciptakan entrepreneur sebanyak mungkin. Seperti saya dan beberapa mitra yang sudah bergabung dan Anda
diberikan kesempatan untuk itu. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, persyaratan untuk memulai bisnis di Trend adalah Anda hanya perlu menggabungkan 2 orang, satu kiri, satu kanan. Mudah sekali, bukan? Tapi jangan salah, ini kekuatan 2 orang ini luar biasa. Kalau terduplikasi dengan sempurna, maka hasilnya itu dahsyat, dahsyat, dahsyat. Katakanlah, di bulan yang pertama, itu Anda mengajak 2 teman. Lalu bulan berikutnya, 2 teman Anda mengajak 2 orang lagi, dan seterusnya. Maka asumsinya, di bulan yang ke-12, Anda akan memiliki 8.000 mitra, atau 4.000 kiri, 4.000 di kanan. Berapakah potensi keuntungan bonus pasangannya? Kita lihat. Jika berhasil 100%, maka akan terjadi 4.000 mitra dikali 700.000 rupiah, seperti tadi bonus pasangannya. Berapa itu? 2,8 M, bukan ember ya, Bapak Ibu. 2,8 miliar. Ya, jika keberhasilannya 1% saja, maka di bulan ke-12 Anda masih akan mendapatkan 280 juta. Oh, wow, 280 juta itu di bulan yang ke-12. Saya tidak ahli dalam bisnis, Bapak Ibu, tapi potensi ini bisa saya dapatkan, maka saya mau mengerjakannya. Sekarang, bagaimana potensi dari bonus residualnya? Katakanlah, orang yang Anda sponsori langsung ada 5 orang. Maka total bonus per bulan itu adalah 5 kali 5.000, 25.000. Tapi sesuai pengalaman saya tidak bisa menahan mitra-mitra saya itu untuk juga mencari teman-temannya ya, karena mereka mengerti potensi keuntungan yang bisa diperoleh. Jadi, jika ke-5 orang tadi terduplikasi, maka perkembangan generasinya jika sempurna akan memberikan total keuntungan sampai 61 miliar per bulan. 61 miliar, itu kalau 100% berhasil. Tetapi jika berhasil 1% saja, catat ya Bapak Ibu, 1% saja, maka Anda akan mendapatkan total 600 juta per bulan. Saya lihat ini, 1% saja, 600 juta per bulan. Aduh, saya bilang gini, wah ini luar biasa. Dan sudah ada yang membuktikannya. Sudah ada yang membuktikannya Bapak Ibu. Mitra kami sudah ada yang membuktikan. Dalam waktu hanya beberapa bulan, pencapaiannya cuma dalam 5 bulan sudah 500 juta ya. Jadi ini pasti dapat ini. Cuma tren yang seperti ini Bapak Ibu. Bisnis ini sendiri sangat mudah dijalankan. Hanya ada 6 langkah saja. 6 langkah sukses sesuai dengan buku petunjuknya. Jadi jangan pernah meremehkan buku petunjuk yang tipis dan kecil ini. Ya, ini harus dibaca baik-baik bukunya. Itu yang pertama. Dan pahami. Mudah kan, teman-teman ya. Lalu yang kedua apa? Tugasnya hanya menuliskan daftar nama orang-orang yang akan Anda bagikan solusi dan berkat dahsyat dari tren. Ingat, ditulis, bukan dihafal, bukan dibayang-bayangin, ditulis nama-namanya ya. Karena kalau Anda menulis itu energinya beda. Itu sampai ke orangnya gitu ya. Lalu yang ketiga apa? Mengundang semua yang didaftar itu untuk masuk ke TOP seperti malam hari ini. Ingat, hanya mengundang, jangan menjelaskan ya, jangan menyulitkan diri Anda semua. Karena apa? Untuk menjelaskan itu tugas kami, ya. Jadi Anda mudah sekali, bukan? Nah, lalu yang keempat itu akan ada presentasi seperti malam hari ini. Gampang banget. Yang kelima itu nanti tindak lanjutnya. Nanti ketika mereka ada pertanyaan lanjutan atau mau daftar, akan dibantu oleh mitra dan tim kerja. Sangat-sangat mudah. Di sini itu nggak butuh Superman, Superwoman, karena ada super team. Yang keenam masuk ke dalam sistem, dan seperti itu. Selanjutnya seperti itu. Sudah ada sistemnya, kita nggak usah lagi bikin sistem yang lain. Sangat mudah, tinggal diikuti saja. Nah, Bapak Ibu saya sadar, usia saya itu ada masanya tidak lagi produktif, tetapi pengeluaran kemungkinan bertambah. Ya, dan saya tidak menjadi beban bagi orang lain. Saya tersentak ketika menerima pernyataan dari opa saya, Warren Buffett, salah seorang yang terkaya di dunia itu, katanya, kalau Anda tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat Anda tidur, maka Anda akan kerja terus sampai Anda menutup mata untuk selama-lamanya dan kembali kepada pencipta Anda. Saya itu tidak mau, teman-teman, terus-menerus kerja dulu baru cari uang, kejar uang. Saya nggak mau. Saya mungkin masih di baju kuning yang digambar, tapi saya jadi seperti yang baju biru ya. Saya tidur-tidur, uang yang cari saya kejar-kejar, saya nggak bisa tolak lagi.
dan saya sekarang sudah mulai merasakannya ya. Sleeping Beauty, Making Money. Saya juga ingin liburan dan menikmati hidup dengan keluarga dan sahabat-sahabat saya. Ya, apalagi tren juga memberikan promo yang seperti itu. Ada tiket gratis liburan ke Turki di bulan November tahun ini selama 10 hari, teman-teman. 10 hari gratis untuk mitra yang tentunya punya kerja yang luar biasa ya, yang mencapai peringkat tertentu. Bisa dapat 1 tiket atau 2 tiket gratis. Anda juga pasti mau kan? Selain itu juga ada voucher 500.000 itu untuk Trend Cash bagi mitra global yang mensponsori 5 mitra global lainnya. Itu silakan nanti tinggal ditanya saja kepada pengundang ketika Anda sudah bermitra ya. Jangan ragu lagi karena perusahaan ini akan menciptakan sejarah perkembangan internet di dunia, tidak saja di Indonesia. Nah, teman-teman, saya sangat yakin dengan perusahaan ini karena apa? Legalitasnya itu sangat-sangat jelas. Dari AP2LI, Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Ada juga lampiran dari Dirjen Perdagangan RI yang bisa di-scan QR code-nya untuk membuktikan keasliannya. Sudah ada izin TKDN dari Kementerian Perindustrian RI, produknya dalam negeri 30% gitu ya. Dan ini berguna untuk rantai ketersediaan produk yang luar biasa. Nah, ada juga izin postel dan tiap bonus yang saya terima dan teman-teman mitra lainnya terima itu sudah langsung dipotong pajak. Jadi kita itu benar-benar menyumbangkan sesuatu kepada negara kita. Ini bukan bisnis sembarangan. Pada soft launching tanggal 7 Maret, pejabat AP2LI sendiri sudah mengapresiasi usaha perusahaan untuk menyelesaikan izinnya terlebih dahulu, baru menjalankan usahanya. Karena itu, Bapak Ibu, Anda diundang pada malam hari ini karena pengundang Anda mau berbagi berkat dengan Anda. 2 solusi, internet lancar dan peluang internet gratis. Satu lagi, peluang promosi usaha Anda di perusahaan kami. Nah, untuk Anda yang melihat solusi luar biasa ini, pemilihan waktu adalah segalanya. Anda bergabung hari ini, maka pengundang Anda dan tim kerja akan membantu Anda menjalin kemitraan dengan jutaan mitra lainnya. Tapi kalau Anda memutuskan untuk menunggu, tidak apa-apa, Bapak Ibu, tidak apa-apa, take your time. Karena kami akan terus membantu setiap mitra yang mau sukses bersama dengan kami. Ya, jadi jangan lewatkan peluang emas ini dan bergabunglah sekarang juga untuk mewujudkan harapan Anda bersama dengan kami dan menikmati kemudahan berinternet bersama di Trend. Terima kasih Pak Hendy. Terima kasih Bu Keisha atas pemaparannya yang luar biasa. Saya dari tadi Bu Keisha presentasi itu tidak bisa berhenti tersenyum. Saya banyak belajar beberapa quote yang menarik. Sambil mimpi, making money. Sleeping Beauty, making money, being happy ya Bu Keisha ya. Terus drinking coffee Pak, drinking coffee. Oke Bu Keisha, kita kalau sudah pakai Trend tentu yang namanya sinyal hilang, sinyal lelet itu yang bikin galau sudah pasti tidak ada ya. Karena Trend itu benar-benar anti galau. Terima kasih Bu Keisha sekali lagi. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita akan masuk ke sesi kedua. Sesi kedua ini ada sharing dari seorang ahli advertising, fotografer. Beliau juga seorang educator, seorang juri di event nasional. Beliau ini yang luar biasanya juga, itu adalah seorang digital networker dan trader. Beliau adalah salah satu mentor saya, yang saya itu banyak sekali belajar dari beliau. Beliau adalah Peter Hadinata Putra. Selamat malam Pak Peter. Selamat malam Pak Hendy. Ya, silakan Pak Peter. Oke, ya. Oke, selamat malam semua teman-teman. Terima kasih ini sudah ada saya diberikan kesempatan untuk bisa sharing pada malam hari ini buat teman-teman. Nah, khususnya buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir ya. Bapak Ibu ada sebuah kesempatan yang bagus di mana di dalam masa pandemi ini kita bisa dapat sebuah insight ya, kesempatan untuk kita bisa ada di rumah tapi juga bisa punya penghasilan begitu ya. Dan peluang yang diberikan yang dipaparkan oleh Bu Keisha tadi kan adalah sebuah internet ya, bisnis internet Bapak Ibu ya. Jadi artinya ketika informasi ini dibagikan ada beberapa sisi nih yang bisa kita tangkap ya, tergantung dari teman-teman semua nih. Ada yang mungkin hanya melihat dari sisi pengguna, mungkin ada yang melihat
dari sisi, wah ini kalau saya jual kayaknya semua orang butuh gitu ya. Tapi ada juga orang yang melihat sebagai pebisnis. Ya, jadi Bapak Ibu. Jadi artinya di sini lebih tepatnya itu adalah kita sebagai pebisnis Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena hanya pebisnislah yang mempunyai sebuah benefit dan manfaat semuanya ya, baik dari sisi produknya, dari sisi pemakai, kemudian dari sisi distribusinya, Bapak Ibu akan mempunyai jaringan yang besar. Jadi ketika kita sudah membangun sebuah network yang besar, ya bayangkan jika setiap orang itu melakukan repeat order dengan kuota internetnya, ya Bapak Ibu, ya maka kita akan punya bagi hasil dari sana. Yang tadinya kita bayar terus setiap bulan, sekarang malah kita bisa menerima komisi daripada pengeluaran internet kita yang sudah kita lakukan nih selama ini, ya Bapak Ibu ya. Nah semoga sudut pandang itu bisa kita tangkap nih Bapak Ibu. Kenapa? Karena 3 bulan lalu ketika saya dikenalkan bisnis ini, saya juga masih belum bisa melihat nih Bapak Ibu di situ ya. Saya hanya melihat dari sisi produknya saja dan saya menempatkan apakah saya cocok nggak ya, saya sesuai nggak ya dengan produk itu. Nah Bapak Ibu, kebetulan saya tinggal di Kota Bandung dan di lokasi saya nggak ada masalah dengan internet Bapak Ibu. Jadi saya merasa kayaknya produk ini buat saya internet baik-baik saja. Tapi ketika itu saya ngobrol lagi dengan teman yang mengundang saya pada waktu itu ya, dengan mentor saya, ada Bu Yati, ada Pak Freddy. Saya dijelaskan ulang bahwa sebenarnya ini adalah bukan kamu sebagai pengguna saja, tapi ada peluang bisnisnya. Nah, peluang bisnisnya bukan jualan modem ya Bapak Ibu ya, jangan sampai kita miss nih, tapi adalah di penghasilan daripada kuota internet Bapak Ibu. Bayangkan kita punya bisnis seperti itu. Berapa modal yang harus kita investasikan kalau kita memang ingin bermitra ya dengan perusahaan-perusahaan sekelas tadi ya yang Bu Keisha sudah infokan. Jadi Bapak Ibu, ini sebuah kesempatan yang bagus dan semoga itu Bapak Ibu sudut pandang itu bisa kita lihat ya. Jadi pastinya 10 juta dan 14 juta sekali lagi bukan beli modemnya gitu ya. Bukan untuk membuat kita sesudah itu menjual modem itu dan menawarkan modem ya, tapi kita membangun distribusi Bapak Ibu. Membangun distribusi seperti layaknya franchise, tapi ya karena modalnya murah ya bolehlah kita sebut sebagai personal franchise gitu ya. Karena kita bisa membangun ini dan mengenalkan pada teman-teman kita yang tadinya bayar tiap bulan, yuk mau nggak sekarang pembayaran kamu setiap bulan itu kita tarik ke depan nih. Kita kumpulin di depan ya, kita investasikan di sini 1 kali saja. Siapa tahu Bapak Ibu kita jalankan dari rumah ke rumah, dari rumah, dari Zoom ke Zoom maksud saya, dan kita bisa memberikan solusi buat teman-teman kita juga yang di rumah ya, dan juga akan memperbaiki tingkat penghasilan kita ya di masa-masa yang tidak mudah ini gitu Bapak Ibu ya. Oke, tetap semangat dan sehat selalu ya. Oke, thank you Pak Hendy. Ya, thank you Pak Peter. Benar sekali Pak Peter. Thank you udah ngajak kita untuk melihat tren itu tidak hanya dari sisi pemakai saja, tapi kita juga harus melihat tren itu benar-benar dari sisi bisnisnya. Karena ini adalah sebuah franchise. Bahkan saya kemarin baru beberapa minggu yang lalu itu cerita sama teman saya, dia buka bisnis franchise. Itu satu jenis makanan butuh 600 juta. Dia balik modal itu targetnya 2 tahun Pak Peter. Ya, belum tentu juga tuh. Belum tentu tuh 2 tahun bisa. Itu belum bicara untungnya Pak Peter. Iya. Belum bicara untungnya. Tapi kalau di tren kita beda. Resiko kita sangat terukur, kita investasi 10-14 juta, sesudah itu kita bisa langsung bicara keuntungan, penghasilan di sini Pak Peter. Ya, betul sekali Pak. Terima kasih Pak Peter atas sharingnya yang sangat luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian, saya mau mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk mendengarkan satu sharing lagi. Dari seorang pengusaha pet shop, B&B, Bed and Breakfast. Beliau juga adalah seorang networker. Beliau adalah Ibu Evelyn Justia. Selamat malam Bu Evelyn. Selamat malam Pak Hendy. Ya, luar biasa malam hari ini. Silakan Bu Evelyn. Ya. Selamat malam semuanya. Salam kenal. Saya Evelyn. Saya tinggal di Bandung, di Ciamis. Betul, saya pengusaha B&B. Cuman dalam keadaan kondisi sekarang, B&B ini harus kita tutup dulu. COVID sekarang lagi merajalela, jadi saya ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman, mending tutup dulu aja. Walaupun kita memang membutuhkan income, tapi kalau kondisinya seperti ini, wah itu jangan main-main deh. Tapi puji Tuhan, ya kita bisa mengenal satu bisnis yang tidak mengenal COVID ya rasanya, bahkan saat COVID ini sangat dibutuhkan gitu. Apa itu? Ya ini tren, ya luar biasa. Saat bahkan
saya juga memiliki pet shop, saya juga ngeri-ngeri sedap ya, karena yang jaga pet shop juga ada anak saya di situ. Ya, mulai besok tutup aja deh, tutup aja dulu. Cari aman untuk situasi sekarang. Tapi kita masih tetap bisa berusaha di dalam networking ini bersama tren. Itu yang saya rasakan yang luar biasa, bisa ya istilahnya tren ini tidak mengenal masa pandemi, justru kalau bisa dibilang bahkan sebaliknya, dengan masa pandemi ini kita bisa terbantu ekonomi kita dengan menjalankan ini tidak aman ya, kita kan secara online aja bisa mengajak, cukup dengan mengajak ke Zoom ya. Barusan juga saya masih ketemu orang juga walaupun ngeri-ngeri sedap gitu kan. Saya bilang saya tadi jam 3 dia datang, saya lagi Zoom, sebentar aja mau ketemu gitu kan. Terus Zoom bisnis apa, nanti aja dengerin. Tadi nggak sempet ngundang untuk hari ini, mungkin untuk besok. Ya, itulah yang disebut tadi kata Pak Hendy ini, beruntung kita bisa mengenal tren, karena melalui tren ini bisnis kita yang terimbas ya bisa dibantu dengan income dari tren. Ya, bagaimana caranya? Tadi Ibu Keisha udah memaparkan secara jelas, sangat luar biasa. Bahkan kalau yang udah member pun, yang udah bergabung pun mendengar itu, waduh rasanya pengen bergabung lagi ya, luar biasa. Nah, saya lihat seperti ya intinya kita di dalam bisnis ini nggak ada ruginya. Kenapa? Bahkan ini sangat menolong gitu ya. Satu dari segi income. Yang kedua, ya saya ini dulu kalau lagi masih kumpul-kumpul gitu ya, beberapa bulan yang lalu, kalau masih kumpul-kumpul gitu ya, di lantai tempat ada kafe kan di bawah saya ya. Di kafe itu tuh karena mungkin pemasangan di awalnya wifi-nya kurang benar ya, jadi sering ngedet gitu. Dan di situ kalau kita kumpul-kumpul komunitas networking itu biasa posting ya. Nah, pas posting itu biasanya kalau lagi data mereka agak nggak ada bermasalah juga, itu harus ke depan dulu sampai ke pintu keluar dulu cari jaringan gitu, karena ruangan kita itu kan ruko sebelah kiri, kanan, belakang itu ada bangunan. Untung depan nggak ditutup bangunan gitu. Jadi kita cari jaringan dulu ke depan, karena kalau jaringan jelek itu ada kerugian waktu pemostingan di situ. Nah, saat saya membawa ini, yang posting itu mereka bisa ikut dari jaringan dari tren, dan itu aman ya, aman saja. Tidak ada kerugian yang disebabkan karena salah jaringan saat pemostingan. Demikian juga dengan downline saya ya. Waktu itu downline saya meminjamkan trennya untuk dibawa untuk misi ke Kepulauan Maluku ya. Biasanya dia bilang kalau ke daerah sana itu jaringan udah lost contact aja sama pelayanan yang di Bandung ini untuk bisnis ya. Nah, tapi saat itu jangankan lost contact, Zoom-Zooman juga masih bisa ikut gitu. Ya itu luar biasa. Jadi sangat membantu sekali tren ini. Siapapun Anda ya bisa melihat dari segi manfaat produk dan bisa melihat dari segi bisnisnya. Ya luar biasa. Mudah-mudahan semua yang beruntung pada hari ini mendengarkan Zoom pada malam hari ini, ya, ayo tangkap peluang ini, jangan sia-siakan, karena Anda akan menjadi orang yang beruntung berikutnya. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih Pak Hendy, Ibu Keisha. Terima kasih Bu Evelyn. Sama-sama Bu Evelyn, terima kasih. Terima kasih Bu Evelyn, luar biasa sharingnya. Bapak dan Ibu sekalian, saya mau mengajak Bapak dan Ibu untuk belajar dari seorang Ibu Evelyn. Belajar apa? Ibu Evelyn adalah orang yang mempunyai usaha yang benar-benar terkena impact oleh pandemi. Tapi Bu Evelyn itu tidak berdiam diri. Beliau mencari solusi untuk menambah penghasilan di masa pandemi. Karena kita tidak pernah tahu kapan pandemi ini akan usai. Tapi yang bisa kita tahu, kita harus berusaha
untuk menutupi income kita, untuk memperbaiki penghasilan kita di masa pandemi ini. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan masuk ke sesi ketiga, sesi tanya jawab. Di sini Bapak dan Ibu sekalian boleh bertanya, tapi dengan aturan. Yang pertama, Bapak dan Ibu boleh mengajukan raise hand. Di bawah itu ada opsi reactions untuk raise hand. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu boleh bertanya melalui chat yang ada di Zoom. Dengan format, Bapak dan Ibu menuliskan nama pengundang, kemudian pertanyaan. Saya ulangi formatnya, nama Bapak dan Ibu yang bertanya, yang kedua nama pengundang, yang ketiga pertanyaan. Yang bagi para pengundang yang juga sudah mengundang undangannya itu boleh menyapa para undangannya melalui fasilitas chat yang nanti akan saya bacakan. Silakan Bapak dan Ibu, mumpung di sini kita ada seorang Ibu Keisha yang bisa memaparkan semuanya dengan sangat jelas. Yuk, silakan kita tanya sejelas-jelasnya peluang ini. Jangan sampai ketinggalan. Masa pandemi belum usai, tapi kita tetap harus berusaha. Silakan Bapak dan Ibu. Oke, ini mungkin saya akan bacakan komentar dari Pak Peter Nyo. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di acara Trend Opportunity Presentation. Mohon mengikuti sampai akhir ya. Sampai sesi tanya jawab. Selamat mengikuti. Kemudian juga ada sapaan dari R. Agung Sutiarso. Bapak R. Agung Sutiarso, selamat malam juga. Oke. Nah, ada Pak R. Agung Sutiarso. Mungkin Bapak R. Agung Sutiarso akan mengajukan pertanyaan. Nama Agung dari Kota Magelang. Ya, Pak Agung dari Kota Magelang. Silakan, Pak. Saya sudah unmute ya. Silakan Pak Agung kalau mau bertanya, silakan. Dari Pak Yance Tucunan. Mau menyapa, selamat malam. Saya ingin menyapa undangan saya Bapak Abdul Kohar yang pertama. Yang kedua Saudara Riman Irvanto. Senang bisa hadir. Silakan ditanyakan ya apa yang belum dimengerti. Silakan Pak Abdul Kohar, Saudara Riman Irvanto. Ayo kita bertanya. Ini ada Pak Johan, Dr. Insinyur Johan Pasaribu raise hand ya? Betul, betul, betul. Bapak Johan, silahkan unmute. Ya. Selamat malam Pak Johan. Ya, selamat malam Pak. Jika berkenan Pak, mohon Pak kita nyalakan kameranya mau mengenal Pak Johan. Selamat malam Pak Johan. Ya, cuman lagi di ruang kerja nih Pak. Oh ya, oke, nggak apa-apa Pak Johan. Ya, selamat malam Pak Johan. Silakan Pak Johan. Salam. Ya, saya mau bertanya, saya belum mengerti tadi sifatnya masih berbau bisnis plan dan marketing plan. Saya ingin mengerti karena kalau ini menjadi bisnis plan atau marketing plan bukan sekedar user. Saya mau bertanya apakah secara teknis saya bisa mendapat penjelasan teknisnya. Apakah ini modem sekaligus dia penyedia provider atau provider yang bagaimana kalaupun dia sebagai provider. Itu saja dulu, nanti saya akan lanjut kalau jawaban yang pertama itu dulu dijawab, nanti baru pertanyaan yang kedua. Oke, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Silakan Bu Keisha. Ya, Pak, kalau dari memang Bapak kan diajak oleh pengundang Bapak itu bukan untuk diajak jualan modem, karena yang jualan itu perusahaan, tetapi Bapak memiliki nanti kesempatan untuk juga dapat bonus dari perusahaan. Kalau soal marketing plan-nya, tadi sudah dijelaskan secara garis besar gitu ya Pak. Nanti kalau misalnya masih agak jelas, karena mengingat kita ada pesertanya 125 orang, Bapak bisa ikutin lagi di TOP yang selanjutnya tiap malam, kecuali hari Selasa itu ada. Dan kalau sudah bergabung, Bapak akan dijelaskan bagaimana untuk bisa Bapak mendapatkan bonus yang maksimal dari perusahaan. Bagaimana caranya, bagaimana sistemnya nanti akan itu sudah ada jelas, Bapak tinggal mengikuti saja. Dan kalau soal modem ini Pak, memang mungkin Bapak baru pertama kali, saya baru pertama ya Pak melihat modem yang dia kalau orang sekilas melihat seperti HP Pak. Bapak bisa lihat ini Pak John.
Iya, Nah, Bu. ini modem yang dia sudah menggunakan sistem Android, jadi touchscreen. Ini sangat mudah digunakan. Semua orang sekarang kan udah lihat ini aja langsung cepat tangkap, langsung bisa gitu ya Pak. Dan ini modem bukan pencipta signal ya Pak. Jadi kalau Bapak pakai WiFi di rumah, itu kan pakai fixed line, pakai serat optik. Itu memang kanal yang dibuka itu lebih kecil. Dan karena itu ketika FUP-nya tercapai, Bapak nggak bisa lagi pakai, harus tunggu lagi atau tambah atau sesuai dengan paketnya. Tapi kalau yang ini memang kekuatannya lebih besar, lebih kuat 2 kali lipat dari penangkapan yang HP. Dan kalau untuk modem ini dia langsung terkoneksi dengan BTS. Modem ini akan memberikan signal 4G paling kuat di Bapak dimanapun berada, selama di sekitar Bapak itu ada namanya menara pemancar atau BTS ya. Dan ini nggak pakai SIM card Pak John. Jadi kalau Bapak punya misalnya SIM card katakanlah Telkomsel, Bapak biasanya tanpa modem ini, Bapak kalau sudah lewat lalu Bapak berpapasan dengan atau di sekitar radius provider katakanlah XL, maka Bapak nggak akan mendapatkan signal. Karena apa? Karena beda. Tetapi dengan modem ini, apapun SIM card Bapak lewat di BTS apapun, entah itu sama Telkomsel, atau Indosat, atau XL, di dalam negeri maupun di luar negeri, Bapak bisa langsung terkoneksi dengan yang namanya jaringan internet. Ibaratnya Bapak pegang satu modem ini, Bapak itu pegang 1000 provider. Kenapa seperti itu? Kita bukan saingan ya Pak. Jadi PT Trend ini sudah membeli kuota dalam jumlah yang sangat besar di awal dari semua provider tadi yang saya sebutkan. Makanya Bapak itu kalau ibaratnya dikasih kanal internetnya itu kayak jalan tol yang 6 jalur seperti itu Pak. Itu luas banget. Jadi memang dia unlimited. Ketika FUP tercapai, Bapak tetap masih bisa dengan lancar berinternet karena kecepatannya disesuaikan menjadi 512 seperti itu. Gitu ya Pak John? Gimana Pak? Pak Johan, ya gimana Pak? Iya, saya masih juga ingin bertanya lagi kedua. Pertanyaan saya kedua, itu kan tadi Ibu jelaskan Bu Kesia dengan BTS. Seandainya di Papua itu kan nggak ada BTS, Bu. Saya pernah masuk ke dalam suatu Papua Barat itu, dekat pintu tol Pelabuhan Barat, saya ditugaskan oleh pemerintah. Di sana sama sekali nggak ada BTS. Bagaimana dengan kekuatan modem itu? Ini saya masih bicara lokal dulu. Gimana dengan kekuatan tren ya. Saya katakan tren lah dulu ya. Oke. Iya, silakan. Baik. Ya. Silakan Bu Keisha. Baik Pak Johan. Ini memang bukan pencipta signal ya Pak. Jadi ini bukan modem dewa, kemana-mana kita terhubung. Enggak. Modem ini akan bekerja selama ada BTS di sekitar kita. Jadi kalau enggak ada BTS ya sudah, wassalam. Seperti itu ya Pak. Nah, tapi Bapak perlu juga untuk melihat di coverage. Jadi ada beberapa yang bisa memberikan biasanya Pak Jimmy ya, kalau yang suka memberikan, Pak Peter mungkin bisa juga share sama kita coverage dari provider-provider itu biasanya di Papua. Nanti Bapak bisa lihat, Pak John bisa lihat, oh ternyata di Papua sebelah sini itu yang ada di situ misalnya Indosat. Atau oh ternyata yang ada XL, Telkomsel mungkin nggak ada di situ, atau sebaliknya seperti itu Pak. Jadi belum tentu juga itu nggak ada, seperti itu ya Pak. Apalagi saya sih yakin karena dari informasi dari Pak Ketut yang juga orang bakti Kementerian Kominfo yang menjadi leader kami 001 di sini, beliau mengatakan bahwa Pak Presiden itu luar biasa. Ibaratnya beliau nggak mau tahu semua daerah-daerah 3T itu harus terhubung dengan jaringan 4G. Jadi pembangunan BTS itu sedang gencar, apalagi Pak Jokowi itu kan namanya optimalisasi digital itu itu benar-benar pokoknya harus seperti itu. Jadi mungkin Bapak bisa cek dulu gitu. Kalau di daerah situ misalnya providernya apa ya? Selama kalau Bapak bisa menerima signal dari HP sekecil apapun itu sudah pasti tren bisa digunakan. Tetapi kalau memang tidak ada signal HP Bapak, mungkin itu providernya beda. Jadi bisa dicek dulu. Seperti itu ya, Pak Johan. Ada lagi, Pak? Silakan, Pak Johan. Apakah jawaban dari Bu Keisha sudah jelas, Pak Johan? Saya sudah mengerti, karena kalau bicara Kemwaninfo, saya juga pernah bicara proyek untuk BTS Indonesia dari Jokowi. Ya.
Jadi saya tahu ada yang sudah di coverage, ada yang belum. Untuk timur itu masih ada kegagalan daripada Kominfo waktu pergantian menteri untuk coverage wilayah. Jadi tidak 100% apa yang sudah dicanangkan oleh beliau itu berhasil. Cuman memang tidak dipublis. Nah, yang ketiga, oke lah itu lokal. Nah, yang saya mau tanya, apakah ini bisa, karena kalau di Indonesia masih 4G ya Bu ya. Kalau kita ke suatu negara, ya, itu kan sudah mengarah ke 5G sekarang ini. Nah, bagaimana modemnya daripada tren ini bisa di-up atau bagaimana dengan kondisi suatu negara, misalnya China kan sudah menuju 5G. Kira-kira itu saja, Bu. Oke, terima kasih Pak Johan. Silakan Bu Keisha. Baik Pak Johan, jadi kalau bicara 4G sama 5G, untuk ke 5G kita memang masih perlu beberapa tahun lagi. Bapak Johan pasti tahu karena Bapak Johan juga rupanya dengan pengakuan tadi kan bekerja sama dengan Kementerian Kominfo ya Pak. Tetapi kalau untuk Indonesia sendiri masih butuh waktu mungkin 3-5 tahun ke depan, itu pun paling cepat gitu ya Pak. Karena untuk 5G sendiri hanya ada beberapa daerah saja di Indonesia. Dan kalau memang di luar negeri, ini masih tetap bisa digunakan karena yang 4G nggak mungkin ditinggal Pak. Seperti itu ya. Kalau soal 5G, perusahaan ini sudah pasti melihat ke arah situ Pak. Tetapi untuk ketersediaan 5G sendiri itu kan masih sangat lama. Dan kalau 5G pun ada, 4G ini juga nggak akan dibuang istilahnya gitu, nggak dipakai lagi. Dan untuk pembangunan BTS saja sesuai dengan informasi dari Pak Ketut itu miliaran kan, jadi pasti akan masih bertahan untuk 4G. Tapi untuk 5G jangan khawatir Pak. Ya, jadi kalau saya tidak melihat bagaimana nanti ya, kayak saya melihat ini masih bisa bertahan seperti itu. Saya melihat ini peluang yang bagus, saya ambil di awal. Mau nanti urusan belakangan bagaimana, saya yakin ini perusahaan bukan perusahaan ecek-ecek gitu ya. Ini perusahaan besar. Ketika dia sudah berani untuk membeli kuota dalam jumlah besar dari negara-negara itu 100 negara lebih, Pak, saya bilang ini nggak main-main. Dia pasti akan go internasional. Jadi saya nggak memikirkan bagaimana nanti 5G itu urusan perusahaan, bukan urusan saya. Yang penting saya bermitra dengannya, saya bisa juga menjadi seorang pengusaha seperti itu. Apalagi kalau soal 5G itu kan sesuai dengan informasinya Pak Ketut itu berhubungan dengan kecepatan. Jadi jangan senang dulu pakai 5G. Kalau pakai 5G itu nanti kita bisa makan kuotanya lebih banyak. Seperti itu ya. Jadi mungkin seperti itu kali ya Pak Johan untuk sementara, atau mungkin dari Pak Peter Nyo atau Pak Peter Hadi ada yang mau ditambahkan, silakan. Bu Keisha, mohon izin saya mau menambahkan sedikit untuk Pak Johan ya Pak. Kalau Silakan. Ini kan tren kita bisa lihat dari sisi produk dan bisnisnya Pak Johan. Nah, khusus untuk bisnis, kalau kita bicara bisnis tentu kita mau lihat pangsa pasar yang ada sekarang dulu. Betul. Sekarang ini di Indonesia, pangsa pasar 5G itu saya boleh bilang itu belum ada, Pak. Infrastruktur juga baru mau dibangun. Nah, maksud saya untuk masuk ke sebuah bisnis, tentu kita mau lihat pangsa pasar yang sudah ada dulu. Karena kita mau menciptakan bisnis usaha penghasilan dari pasar yang benar-benar sudah ada. Kan tidak mungkin kita menciptakan suatu produk, kita mau cari penghasilan dari pasar yang belum ada. Memang ke depannya kita akan bergeser ke 5G, tapi tentu dengan tidak meninggalkan 4G. Begitu kira-kira Pak Johan? Iya, apalagi ya Pak Hendy, apalagi kalau kita sudah nanti mau ganti 5G, kita juga harus ganti HP dong, ya kan? Seperti ya, itu benar. ya. Bukan itu maksud Ya, saya, gimana? Ya. Pak Hendy. Saya gimana, ngerti Pak? masalah marketing bisnis, saya ngerti. Ya. Saya bukan, yang saya tadi tanya teknis aja. Kan pertanyaan saya pertama kalau diingat teknis. Apakah pihak tren bisa updating, misalnya kan ini kan bukan harga yang murah, kan 10 juta misalnya, atau kalau kita beli yang untuk global 14 juta, seandainya nih kita saya yakin nggak sampai 2 tahun depan sudah lari ke 5G, misalnya Singapura saja sudah lari ke situ. Nah, seandainya, karena kebetulan saya juga lecture di luar Pak, abroad, jadi kalau saya lecture di abroad kan kadang-kadang saya kesulitan masalah internet ya. Nah, terus seandainya saya ngajar di luar, ya kan orang sudah 5G, saya bawa yang ya memang bisa dipakai, tetapi kan kecepatan, kita butuh kecepatan seperti Ibu bilang tadi, jangan salah, kita butuh kecepatan Ibu.
Nah, apakah tren yang kita sudah beli ini apakah bisa ditukar gratis dengan yang sudah atau sudah bisa diupdate dengan software langsung ke 5G? Itu aja teknis, saya mau tahu teknis. Softwarenya bisa diupdate langsung ke 5G atau harus bisa ditukar tapi gratis? Itu saja pertanyaan. Kalau itu bisa dijawab, is oke sih bagi saya. Itu artinya tren sudah good bagi saya. Oke, silakan Bu Keisha. Mungkin ini pertanyaan yang baik, teknis baik, dari Pak Pak Johan. Johan. Saya teknis, Ya, bukan baik. jangan Ya, dihubungkan dengan marketing, karena marketing itu masing-masing punya kekuatan. Jadi sekarang teknis saja. Iya, baik. Pak Johan, kalau di setiap kali pertemuan dari mitra yang sudah associate dengan CEO, dengan owner dari Trend, itu biasanya Pak Martin selalu mengatakan kepada kita bagaimana nanti ke depannya. Jadi perusahaan ini sudah berbicara bagaimana 10 tahun ke depan. Jadi untuk masalah atau tantangan seperti 5G itu juga pasti, Pak. Itu pasti sudah dalam perencanaan dari perusahaan juga. Jadi Bapak jangan khawatir. Seperti itu, Pak. Oke, Nah, Pak itu Johan. dari Pak Tutus, software yang pasti nggak bisa, Pak. Nah, ya betul itu. Nah, itu yang saya mau cek balance-nya kan. Memang nggak mungkin dari softwarenya. Betul itu. Ya, makanya saya bertanya, bagaimana harus ganti device, kata Pak Tutus. Betul itu. Nah, Pak Mungkin Pak Freddy ya. Maaf Pak, mungkin Pak Freddy bisa. Pak Freddy, silakan Pak Freddy. Sharing aja Bu ya, sharing. Iya, bagus Pak. Ini bagus banget Pak. Terima kasih pertanyaannya. Ya. Oke, Pak Johan, salam kenal. Saya coba menjawab pertanyaan Bapak. Jadi intinya secara software tidak bisa diupdate, Pak, karena semua frekuensi, semua network itu pasti ada frekuensinya. Dan kalau Bapak cek di website kita, 4G itu bermain di frekuensi 1800-1900. Sedangkan 5G kemarin sudah digelar, frekuensinya itu ada di 2100 kalau nggak salah. Iya, betul, Pak. Berarti tidak bisa terkoneksi. Seandainya 5G itu ada di frekuensi perangkat kita yang bisa menangkap frekuensi ini di depan sudah ada, sudah di-sharing, berarti kita tidak perlu mengganti alatnya. Ya. Jadi intinya kita pastinya akan menyediakan. Pertanyaannya, seberapa besar kebutuhan 5G? Pastinya akan bertahap, tidak mungkin akan tergantikan langsung secara keseluruhan. Jadi sederhananya seperti ini, Pak. Jadi kalau handphone kita hari ini masih terkoneksi dengan 4G dan kita butuh kecepatan 5G, pertanyaannya, saya harus mengupgrade handphone saya. Saya harus membeli handphone saya yang baru yang bisa terkoneksi dengan yang namanya 5G. Ya, jadi menurut saya itu adalah hal lumrah. Karena tren bukanlah operator seluler. Tren itu adalah perangkat juga sama seperti handphone kita yang memancarkan sinyal yang sejauh ini device kami maksimal hanya bisa menangkap frekuensi di 4G seperti itu. Sekali lagi konsekuensinya ketika kita mengupgrade ke 5G adalah apa? Speed akan lebih cepat, kuota akan lebih cepat habis. Ya, kenapa? Itu diibaratkan seperti bahan bakar. Kalau Bapak naik mobil yang berkecepatan tinggi, pastinya akan mengkonsumsi bahan bakar yang lebih boros. Ya, jadi saya pribadi, saya sudah cukup nyaman dengan 4G dengan kapasitas 20, 30 sampai dengan 40 Mbps kalau lagi bisa maksimal ya. Dan itu sudah cukup ideal, tapi kalau memang butuh 5G itu lebih ke arah artificial intelligence ya. Jadi banyak sekali nanti peralatan-peralatan mungkin yang akan memakai yang namanya Wi-Fi atau koneksi dengan kecepatan tinggi, mungkin itu akan butuh teknologi yang namanya 5G. Ya, sekali lagi, balik lagi kepada penyesuaian, ya kita mau tetap ada di 4G atau kita ke 5G, kita perlu membeli alat. Tapi tidak perlu khawatir, karena tren menyediakan fasilitas untuk kita bisa mendapatkan penghasilan. Ya, artinya ketika nanti kita membeli perangkat yang baru, entahkah harus upgrade, tambah sekian biaya, ya kita bisa bayar itu dari komisi, dari penghasilan yang kita udah dapat. Ya, seperti itu. Mungkin saya pikir cukup itu, Pak Johan. Semoga bisa memberikan penjelasan ya. Terima kasih, Pak Freddy. Terima kasih, Pak Freddy. Terima kasih, Pak Freddy, atas pemaparannya, jawabannya yang luar biasa. Pak Johan, gimana, Pak? Ya, saya udah ngerti, tetapi ya itu untuk pribadi saya aja. Jadi tidak saya publish. Jadi itu dalam hati dan pikiran saya, oh tren ini begini. Ya, itu yang dalam hati saya. Tidak usah dipublish. Terima kasih, Pak Johan. Banyak orang yang mendengar kan. Ya, Terima kasih Pak Johan atas pertanyaannya. Sama-sama. Saya mau membacakan beberapa chat lagi.
dari Pak Ben. Selamat malam Pak Alejandro, undangan dari mitra kami, Ibu Elvi Sumilat. Silahkan bila mana ada pertanyaan. Silahkan Pak Alejandro jika ada pertanyaan. Dari Pak Dewa Kevin. Selamat malam semua. Saya mau menyapa undangan saya, Ibu Desi. Yang kedua, Bapak Dr. Igede Mahardita. Senang bisa hadir, silahkan bertanya. Jika ada yang belum jelas, silahkan Ibu Desi, Bapak Dr. Igede Mahardita. Kemudian ada dari Bu Evi Sumilat. Selamat malam Ibu Keisha. Saya mau menyapa undangan saya, Kenas dan Alejandro. Kalau mau bertanya silakan. Oke, silakan. Kenas dan Alejandro. Dari Petrus Haditi. Selamat malam undangan saya. Untuk yang satu Mbak Nini Solo, yang kedua Mas Agung Magelang. Wah, ini banyak sekali nih. Yang ketiga Mas Indra Lesmana Jogja. Yang keempat Mas Tutus Jogja. Yang kelima Ginong Jogja. Silahkan tanyakan apapun potensi produk dan bisnisnya. Silahkan Bapak dan Ibu yang diundang oleh Bapak Petrus Haditi. Silahkan. Kemudian ada dari Bu Yasinta. Saya mau menyapa undangan saya, Ibu Oktavera Winda. Terima kasih sudah hadir di Zoom malam ini. Silakan Bu Oktavera Winda jika ada pertanyaan. Kemudian ada dari Hatri Saleng. Selamat malam, saya mau menyapa undangan saya Pak Erdiansyah. Silakan Pak Erdiansyah jika ada yang belum jelas. Nuhun Pak. Oke, kemudian ini ada dari Pak Gede Mahardita. Pengundang Ibu Midi, pertanyaannya, untuk per tahun yang wajib dibayar adalah kuota saja ya. Bagaimana kalau dalam perjalanannya ya, perangkat itu ada trouble atau rusak? Oke, silakan Bu Keisha. Ya, baik. Jadi kalau ada rusak, Bapak bisa bawa ke layanan servis. Itu di situs kami itu sudah ada Pak, ada beberapa kota di seluruh Indonesia ya, bisa disebar untuk pusat layanan servisnya. Bapak silakan membawa. Kalau memang ada kerusakan, itu akan langsung diganti Pak. Kalau memang karena kesalahan pabrik atau apa, itu akan langsung diganti, bukan spare part-nya ya Pak, tetapi seluruh modemnya akan langsung diganti. Dan kita juga menyediakan asuransi 200.000 untuk per tahun all risk. Jadi kalau terjadi apa-apa dengan modemnya Bapak, itu juga akan dapat penggantian. Seperti itu. Mungkin seperti itu, Pak. Kalau untuk kuotanya, kalau misalnya modemnya rusak, Bapak jangan khawatir karena kuotanya itu akan langsung dipindahkan ke modem yang baru. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Keisha. Begitu kira-kira jawabannya Pak Gede Mahardita. Saya yakin itu jawabannya sangat jelas karena memang Trend sudah menyediakan opsi asuransi untuk mengcover all risk. Trend juga sudah ada 32 service center Pak Gede di 30 kota yang ada di Indonesia. Oke, dari Pak R. Agung Sutiarso, selamat malam. Pertanyaannya, kelebihan modem ini dengan yang lain apa ya? Maaf, baru ikut Zoom yang pertama. Tidak apa-apa Pak Agung, silakan Bu Keisha. Kelebihan dari modem Trend dengan modem yang lain. Kalau kita bicara kelebihan, ini banyak sekali ya Bu Keisha ya. Betul. Jadi Bapak kalau bicara kelebihan, aduh banyak ya. Yang sudah menggunakan produknya itu yang bicara. Kalau Bapak mau merasakan bagaimana produknya ya mau Bapak harus coba juga. Karena kalau kami ngomong saja, Bapak kan nggak pernah merasakannya. Sudah ada 4.500 mitra yang merasakan produknya luar biasa. Seperti itu. Nah, kalau soal kelebihannya, misalnya kalau Bapak nggak pakai Trend, ya sebetulnya secara garis besar, Bapak mungkin masih akan kesulitan untuk mendapatkan namanya signal yang stabil, karena keterbatasan SIM card yang Bapak pakai untuk mendapatkan jaringan internet dari semua provider Indonesia. Kayak gitu ya, Pak. Jadi kalau pakai Trend, Bapak itu nggak perlu khawatir karena dia nggak pakai SIM card lagi. Apapun SIM card HP Bapak, mau katakanlah Telkomsel, Bapak dengan modem ini akan mendapatkan signal dari seluruh provider di Indonesia dan di 100 negara lebih. Seperti itu ya Pak. Dan kalau Bapak nggak pakai modem Trend, ya Bapak akan menghabiskan sejumlah uang. Pengeluaran rutin internet Bapak akan jadi seumur hidup, selamanya akan jadi pengeluaran. Tetapi dengan kemitraan yang Trend tawarkan,
pengeluaran rutin Bapak di bidang internet itu bisa berubah jadi nol, bahkan jadi penghasilan tetap. Nah, kalau Bapak mau mendengarkan lagi, mungkin tadi Bapak tidak dengar dari awal, Bapak bisa hadir lagi di TOP selanjutnya, itu akan nanti dijelaskan lagi, Pak. Atau bisa mungkin untuk TOP private, minta pada waktu pada pengundang Bapak gitu ya. Ya, thank you. Terima kasih Bu Keisha, Pak Agung Sutiarso. Oh, ini ya, saya lupa. Mungkin satu lagi ya. Pak Hendy. Kalau kelebihan modem ini adalah selain sebagai modem penyedia internet itu ya, yang bisa memberikan kepada kita signal, juga jadi power bank juga. Jadi kita bisa pakai, kalau kita nggak bawa charger ya kita bisa hubungkan di situ untuk bisa dapatkan daya buat gadget kita. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Keisha, Pak Agung Sutiarso. Saya juga mau mengajak Bapak, yuk kita smart living. Smart living dalam arti apa? Kita alihkan pengeluaran biaya internet kita. Hanya biaya, kita alihkan ke tren, di mana ini bisa jadi penghasilan, Pak Agung. Oke, dari Ibu Sisilian Dahur, malam saya mau menyapa undangan saya, Benedikta, ponakan saya dari Kupang. Malam Ita, silahkan kalau mau bertanya, silahkan Bu Benedikta. Kemudian ada komen dari Bapak atau Ibu Tutus Soko, update software pasti nggak bisa Pak, harusnya ganti device karena beda frekuensi. Ini mungkin sesuai dengan yang diskusi tadi dengan Pak Freddy ya. Oke, dari Pak Dewa Kevin mau menyapa undangan. Bapak Nung, senang bisa hadir. Silakan Pak bertanya jika ada yang belum jelas. Kemudian Pak Dewa Kevin juga mau menyapa Ibu Haryana. Senang bisa hadir Bu, silakan Bu Haryana. Jika ada yang belum jelas silakan ditanyakan. Pak Alexander, saya menyapa undangan saya Pak Sulis Andri dari Malang. Ayo Pak Sulis Andri, silakan bertanya. Kemudian dari Zaza Realty, Bapak atau Ibu Zaza Realty, saya mau menyapa undangan saya Mbak Anastasia dari Solo. Kalau ada yang mau ditanyakan, ayo Mbak Anastasia dari Solo. Dari Pak Agung Sutiarso, oke, thank you atas pemaparannya. Sudah lebih paham ya Pak Agung Sutiarso. Oke, ini belum ada lagi. Mungkin dari Bu Keisha ada tambahin tips sedikit, Bu. Kalau saya pribadi, Bu. Tips apa nih? Maksudnya ibu nih ibu rumah tangga. Tapi kenapa sih ibu rumah tangga masih mau meluangkan waktu? Ibu kan pasti ada mengurus rumah tangga. Tapi bagaimana, Bu, mengatur waktunya? Apakah ini benar-benar simpel, Bu, buat seorang ibu rumah tangga untuk menjalankannya? Pak Hendy, saya nggak perlu menghabiskan 1 hari untuk urusan Bitren ya, karena kan tugas saya itu cuma mengundang. Jadi hanya perlu 1 jam saja dalam 24 jam. Saya meluangkan waktu. Saya mengatakan meluangkan waktu ya, karena kalau cari waktu luang kayaknya nggak bisa dapat, karena itu aktivitas di rumah itu nggak habis-habisnya gitu ya Pak Hendy. Tetapi saya tidak perlu menghabiskan seluruh waktu saya untuk perusahaan ini juga. Saya hanya mengundang teman saya yang mau untuk mendapatkan solusi internet lancar dan juga bisa mengubah pengeluaran rutin mereka menjadi penghasilan yang teman-teman saya itu bilang, ini luar biasa, ini belum ada sebelumnya gitu ya. Saya hanya undang mereka, saya nggak perlu jelasin apa-apa. Saya hanya tanya, kamu pengeluaran internetnya berapa sebulan? Gitu ya. Terus ketika dia bilang, oh berarti setahun gini dong, saya punya solusi, itu bisa jadi gratis. Gimana caranya? Saya nggak usah jelasin, hadir aja di Zoom. Udah. Nggak sampai 2 menit, Pak. Saya bisa mengundang 20 orang hadir di sini, walaupun tidak semua gitu ya bisa hadir. Nah, hanya itu saja. Dan saya nggak menyangka ini luar biasa. Saya mendepositkan 14 juta dalam waktu 1,5 bulan itu balik. Dan malah saya baru 3 bulan lebih bermitra dengan Tren. Itu untuk pengeluaran internet saya 4-5 tahun ke depan, hampir 6 tahun itu sudah gratis. Jadi saya bilang, wow, ini akan terbukti. Pak Ketut yang sudah lebih dulu itu pengeluaran internet selama 40 tahun itu sudah gratis. Saya mau seperti itu. Dan buat saya sebagai ibu rumah tangga, Pak, gimana sih kita kalau yang mengatur keuangan misalnya kan, Pak, kalau 1 pos ini bisa berubah jadi 0, kita udah syukur. Apalagi 1 pos pengeluaran ini berubah jadi penghasilan. Wah, kalau ibu-ibu kalau sudah bicara soal begini, Pak, paling cepat. Jadi saya itu, dan ini sangat mudah digunakan, dijalankan. Saya nggak perlu keluar uang untuk janjian ketemu di mana, apalagi pandemi ini ya Pak. Dari rumah saja, saya itu bisa menjalankan bisnis ini. Dari rumah saja, saya hanya kerjanya mengundang. Ketika mereka bergabung, saya tadi bilang ya, saya tidur-tidur aja, uang yang cari saya.
Nah, saya mau seperti itu, Pak. Gitu, Iya. Pak Hendy. Luar biasa ya Bu Keisha ya. Kalau saya boleh sharing sedikit, bahkan istri saya yang juga ibu rumah tangga itu melihat saya menjalankan bisnis tren, kok bisa ya? Duduk saja, Zoom, ketemu orang, jelasin, tapi dapat penghasilan ya. Akhirnya ya istri saya yang tadinya juga buat pesanan kue, saya capek nih dari pagi buat kue, Iya. tapi saya ngelihat saya itu cuma duduk aja di depan laptop, angkat telepon, oke, simple katanya bisnis ini, saya mau ikutan. Akhirnya ya juga istri saya juga ikutan. Ini kemudian Luar dari biasa. ada Pak atau Ibu Hatri Saleng. Yang pertama Bapak Abdul Ghani Labanan Kaltim. Yang kedua Ibu Nonoy Samarinda Kaltim. Jika ada yang belum jelas silahkan ditanyakan. Oke, silakan Bapak dan Ibu. Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Mungkin dari Ibu yang Ibu sebelumnya, Nining Pak Hendy, ada yang terlewat dari Ibu Nining ya? Ibu Nining. Oh ya, oke. Dari Ibu Nining. Barusan saya mengalami kesulitan mendapatkan WiFi FM. Lagi ada masalah dari FM-nya. FM. Jadi saya pakai tren. Mungkin yang provider itu. First Media. Oh, First Media. Oke. Jadi saya pakai tren dan bisa mengikuti Zoom sekarang ini. Yang lainnya bisa nonton Netflix dan anak-anak bisa bermain Roblox. Terima kasih sudah diperkenalkan dengan tren yang luar biasa. Terima kasih Bu Nining atas sharingnya, pengalamannya menggunakan tren. Luar biasa ini ya Bu ya. Di saat satu provider bermasalah, tren itu tidak ada masalah karena menggunakan sinyal dari 5 provider utama yang ada di Indonesia. Luar biasa. Dari Ibu Benedikta, saya Ibu Benedikta dari Kupang NTT. Apakah ada web atau situsnya? Biar saya pelajari lebih detail. Silakan Bu Keisha. Iya, jadi Bu Benedikta ada Bu nanti. Oh ya, Pak Peternya sudah mengetikannya untuk Ibu. Silakan Ibu lihat di situ semua sudah terpampang nyata gitu ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaannya lain, silakan Ibu juga bisa bertanya langsung sama pengundangnya Ibu Benedikta. Gitu ya. Ada situsnya, silakan dipelajari saja, dilihat di situ, semuanya sudah jelas kok. Seperti itu ya Bu. Kalau untuk Ibu Nining tadi, iya Bu, saya sama-sama kita ininya FM ya, tapi saya sekarang sudah nggak khawatir lagi kalau FM-nya agak-agak galau, karena apa? Saya sudah tergantung sekali sama tren. Jadi nggak masalah. Dulu saya, aduh ini gimana sih, minta tambah lagi, mereka bilang tambahin lagi. Sekarang saya terserah kalian mau tambah atau enggak, mau down, mau up, saya sudah nggak tergantung lagi sama kalian. Saya sudah punya ini. Sekarang nggak ada masalah lagi Bu. Iya. Ya, terima kasih Bu Keisha. Untuk Bu Benedikta, saran saya Bu, segera pelajari, segera hubungi pengundang Ibu. Langsung minta dijelasin peluangnya itu seperti apa. Mengapa? Karena ini benar-benar peluang yang sangat langka di masa pandemi seperti ini. Ayo kita ambil posisi sekarang juga. Mumpung ini juga produknya baru launching beberapa bulan. Dari Ibu Evelyn, mantap Ibu Nining, tren memang keren. Ya Bu, memang keren Bu, tren Bu. Saya pun pakai tren itu sudah tidak mau beralih lagi. Dari Ibu Evi Sumilat, Bu Keisha, saya baru bergabung. Nah ini luar biasa nih. Saya sudah dapat bonusku Bu, luar biasa Bu Evi Sumilat. Sudah dapat bonus ya Bu ya, terutama di malam minggu seperti ini. Betul. Dari Bapak atau Ibu Desak Sarlin, welcome untuk Ibu Kencana, Ibu Deborah, Ibu Pohe. Ayo Bu, segera bergabung ya Bu ya. Silakan. Nah, dari Pak Vincent Lim, teknologi internet dari singkat operator akan sebuah menjadi multi operator. Disukai atau tidak, kita pasti ikut berubah. Tren memberikan peluang bisnis teknologi untuk kita. Mau jadi trendsetter atau trend user? Ya, Pak Vincent, saya juga sudah memilih untuk menjadi seorang trendsetter. Saya nggak mau hanya jadi trend user. Tidak mau ketinggalan. Saya mau ikut dengan Pak Vincent juga ya, jadi trendsetter. Oke. Mungkin belum ada pertanyaan yang baru? Silakan Bapak dan Ibu bisa raise hand. Jika ada pertanyaan juga tidak harus melalui kolom chat.
Oke, mungkin dari jika sudah tidak ada, saya sharing saja yang terakhir kali ya. Saya pribadi itu baru join Trend itu belum sampai 1 bulan. Saya dapat pengenalan bisnis opportunity ini dari seorang mitra saya dari Bandung, seorang ibu rumah tangga. Saya kebetulan lagi mencari sebuah solusi. Solusi untuk apa? Saya bergerak di bidang bisnis pendidikan. Bisnis pendidikan itu omset turun sekali ketika masa pandemi ini. Apalagi siswa, anak itu sekarang belajar yang namanya online learning. Ketika itu saya mata terbuka, pikiran terbuka, lagi mencari sebuah solusi. Nah, datanglah Ibu Sylvia Sulaiman yang kebetulan sharing sebuah opportunity. Saya dijelaskan sore, malam itu saya langsung join. Saya nggak terlalu mikir panjang lagi. Kenapa? Karena ini benar-benar bisnis di bidang teknologi internet, bisnis yang benar-benar tahan krisis. Bapak dan Ibu boleh coba cari bisnis apa yang selama pandemi ini yang tidak tiarap. Salah satunya udah pasti itu bisnis di bidang teknologi internet. Nah, ini kebetulan dari Pak Dewa Kevin. Ini, raise hand. Mungkin mau sharing sedikit ya Pak Dewa Kevin ya. Silakan Pak Dewa Kevin. Silakan Pak, saya sudah unmute, silakan. Silakan Pak. Selamat malam Pak Dewa Kevin, silakan. Selamat malam Pak Endi, Ibu Kesio, Bapak Ibu sekalian. Ya, ada Pak Ketut juga ya, sebagai founder The Champion ya. Oke, jadi hari ini, malam ini saya akan memberi motivasi semangat untuk Bapak Ibu ya. Jadi saya percaya Bapak Ibu akan melihat ini sebagai satu kesempatan yang luar biasa. Bapak Ibu berbisnis dengan menggunakan teknologi internet terbaru dari anak bangsa. Teknologi tinggi yang luar biasa. Sejak saya diperkenalkan pertama kali ikut Zoom, sampai sekarang saya terus mengikuti. Kenapa? Saya percaya bahwa bisnis ini akan meledak, dalam arti akan booming. Ya, dalam 1, 2, 3 tahun ke depan. Kalau saya percaya melihat kesempatan ini, itu akan betul-betul terjadi. Dan Bapak Ibu yang belum bergabung, saya sampaikan, saya katakan, Bapak Ibu ambil segera keputusan untuk bergabung. Dan jangan pernah mengubah keputusan Bapak Ibu. Seperti saya yang pertama kali mendengar, saya tidak akan pernah ragu, saya tidak ragu melihat kesempatan ini. Kenapa? Bapak Ibu tahu, kalau kita berbisnis, kita harus bekerja sama dengan perusahaan yang untung besar. Saya sudah melihat itu jelas. Ya, puluhan tahun industri telekomunikasi adalah industri yang sangat-sangat menguntungkan. Persoalannya, kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat, tidak mendapat kesempatan itu. Nah, oleh sebab itu saya sampaikan mulai hari ini, kita diberi kesempatan yang pertama, belum setahun ini, karena perusahaan ini masih baru. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, mari ambil kesempatan ini, jangan pernah menunda. Kalau saudara-saudara menunda, pasti Anda akan menyesal. Saya melihat jelas ini dengan visi yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Beliau memiliki visi untuk membangun Indonesia maju dengan ekonomi digital. Itu Presiden. Visi dari perusahaan melalui Bapak Martin Carter. Saya sampaikan ini memiliki visi untuk membuat teknologi terutama di bidang internet tanpa blank spot dan untuk membangun entrepreneur yang baru di seluruh Indonesia. Dan visi saya secara pribadi, saya akan menolong seluruh rakyat yang siap membangun industri network marketing melalui bisnis telekomunikasi ini. Dan Bapak Ibu harus percaya, visi Presiden, visi company, dan saya pun memiliki visi yang jelas untuk bangsa ini. Memajukan bangsa ini melalui kekuatan network marketing di bisnis trend. Hari ini
Mulai bulan yang lalu saya sudah memutuskan akan menolong Bapak Ibu siapa saja yang ada di bisnis ini, terutama dalam bisnis trend, bisa melihat jelas visi ini. Ini adalah visi bangsa. Kalau selama ini bangsa-bangsa lain menjadikan Indonesia sebagai pasar, hari ini saya mau katakan bahwa Indonesia akan menjadi raja untuk industri network marketing. Itu luar biasa Bapak Ibu. Saya mau sampaikan hari ini Bapak Ibu harus percaya. Kalau saya percaya kebenaran itu akan terjadi kepada Bapak Ibu. Dan ini nyata. Bapak Ibu boleh memiliki mimpi sebesar apapun. Kalau Bapak Ibu tidak punya visi, maka mimpi itu akan terlewat. Bisnis Bapak Ibu akan mati. Kalau mimpi Bapak Ibu mau membuat angka berapapun, sebesar apapun, tapi kalau Bapak Ibu memiliki visi yang besar, mau menolong bangsa ini, baik dari teknologinya, baik dari income-nya, Indonesia akan menjadi bangsa yang maju, bangsa yang besar, pendapatan per kapita rakyatnya akan di atas negara maju lainnya. Bapak Ibu. Halo, Pak Dewa. Wah, Kevin? Ya, ini mungkin karena yang ngomong itu Dewa, Pak Hendy. Meledak-ledak ya Bu Keisha ya. Sehingga signal internet pun tak kuasa gitu ya. Menahan Seperti semangatnya itu. ini ya. Saking semangatnya. Saya itu luar biasa, Pak Hendy. Saya sih kalau saya sebagai ibu rumah tangga biasa gitu ya, saya nggak ngerti namanya teknologi, IT, internet segala macam. Saya tuh tadinya nggak ngerti sama sekali. Hanya karena saya hadir di TOP saya jadi belajar. Dan saya lihat ini komunitasnya itu luar biasa. Saya hanya membayar 10, 14 juta saya bayar. Saya dapatkan apa? Energi setiap malam yang positif. Saya nggak mau rumit pikirin nanti bagaimana, mau 4G, 5G. Nggak usah, buat saya nggak urusan saya. Yang penting saya dapat kesempatan untuk tidak hanya saja sebagai pengguna, tapi pengusaha. Saya yang orang biasa, saya bisa satu ruangan Zoom dengan orang-orang luar biasa seperti tadi, seperti Pak Hendy, seperti Pak Freddy, Pak Ketut juga, orang-orang ada juga Pak Rahmanto dan orang-orang yang sangat luar biasa. Jadi buat saya, mereka bisa melihat solusi dan peluang ini. Saya juga nggak mau kalah. Saya harus belajar. Benar. Seperti itu. Jadi, wah di sini saya merasakan energi yang seperti Bu Bernardita suka bilang ya, ini energinya itu loh, itu luar biasa. Nggak bisa kita dapatkan di tempat yang lain. Dan di masa pandemi ini saya butuhkan. Untuk apa? Menambah imun. Seperti itu. Penambah imunnya apa? Setiap hari saya terima SMS gitu Pak Hendy. Selamat Bu Keisha, Anda menerima bonus sebesar, oh so sweet, tambah imun saya. Oke, luar biasa ya Bu Keisha ya. Itu nggak membuat kita nggak bisa makan, seperti itu. Saya juga mulai dari hutang ya Pak, hutang baik ya, kartu kredit. Dan buat saya, ini luar biasa. Saya berpikir 1 tahun saya akan mampu untuk melunasinya, ternyata nggak sampai setahun. 1,5 bulan sudah lunas itu semua. Ya, benar Bu Keisha, luar biasa. Ini memang opportunity-nya tidak boleh kita lewatkan. Betul, nggak usah rumit-rumit ya Pak Hendy. Ya, nggak usah pikirin yang rumit-rumit. Kesusahan sehari cukup sehari gitu ya Pak Hendy. Ya, benar Ibu. Oke, ini kebetulan dari Ibu Nung Aja ada pertanyaan. Modem trend ini apakah bisa dikonekkan langsung PC atau laptop via LAN? Nah, ini kebetulan Pak Ketut Sudiarta sudah membantu menjawab. Kalau via LAN tidak bisa, karena ini over Wi-Fi. Koneksinya harus lewat Wi-Fi ya, Ibu Nung Aja ya. Pak Ketut sudah buka kamera sama buka itu. Silakan mungkin Pak Ketut. Iya, dari Pak Ketut mungkin ada sharing. Selamat malam Pak Ketut. Malam Pak Hendy, luar biasa, keren MC-nya ya. Aduh, Bu Keisha juga keren banget. Pak Dewa luar biasa. Pak Ketut. Saya tahu sekali Pak Dewa karena kita sering berkomunikasi via telepon ya. Pak Dewa ini orangnya sangat nasionalis sekali. Saya bersyukur sekali bertemu sama beliau dan bisa berpartner sama beliau karena punya visi yang sangat besar sekali, Pak Bu. Jadi kalau saya telepon, kebetulan saya langsung yang membimbing beliau dan saya banyak belajar. Beliau adalah networker sejati, Pak Bu. Pengalaman beliau di networking jauh daripada saya. Namun beliau humble sekali mau bertanya, belajar dan macam-macam. Jadi dan begitu dia mendapatkan visinya, dia mendapatkan belief-nya, selesai sudah Bapak Ibu ya. Jadi bisnis ini dibangun dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan cara belief Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nggak belief ya susah.
Yang kedua, bisnis ini dibangun dengan apa? Dibangun dengan punya goals yang sangat kuat, Bapak Ibu. Mungkin seminggu ini saya jarang muncul di TOP ya. Ada beberapa hal yang lagi saya kerjakan. Pertama, saya lagi ngebangun internet gratis buat masyarakat tertinggal di daerah Nias Selatan, Gunung Sitoli. Luar biasa. Bapak Ibu tahu ya, itu kurang lebih 130 titik itu free kita berikan dari pemerintah, Bapak Ibu. Free menggunakan satelit dan itu dibiayai oleh negara, Bapak Ibu. Jadi saya bersyukur sekali pemerintah kali ini betul-betul menangkap bahwa disruption dan digitalisasi itu tidak bisa dipungkirin. Harus dipercepat. Lalu pertanyaannya kenapa di daerah-daerah 3 tertinggal itu kita kasihkan internet gratis? Apakah bisa selamanya? Tidak, Bapak Ibu. Jadi kenapa kok kita bangun di situ daerah tinggal? Untuk penetrasi market dulu, Bapak Ibu. Supaya operator seluler itu ngelihat berapa subscribe-nya di situ, berapa pelanggannya, sehingga ada datanya. Sehingga bisa kita hitung nanti untuk bisnis case-nya masuk atau tidak. Benar kan? Ya. Jadi kalau kita pasang 300 titik free, setiap hari kita tuh tahu, Bapak. Di pusat di Jakarta saya tuh tahu berapa orang yang connect, buka situs apa saja kita tuh tahu. WhatsApp berapa jam, Facebook berapa jam, Instagram berapa jam, itu kita bisa lihat. Bahkan kita bisa atur. Kalau orang nekan Facebook, saya kasih bandwidth cuma 1 kilobyte misalnya. Bisa, Bapak Ibu. Atau kalau orang buka YouTube, saya blok. Bisa, Bapak Ibu. Itu sangat bisa. Begitu dia connect ke WiFi gratis kita, yang pertama dia lihat apa? Bakti.com.info, misalnya kita kasih survei. Itu juga bisa. Jadi dengan internet, apapun kita bisa lebih mudah untuk SWOT analisis sebelum bisnis itu diluncurkan. Sehingga dari data-data itu, nantinya semua operator seluler akan kita ajak. Nih, lihat datanya. Menurutmu potensi enggak? Pasti jawabannya iya. Menurutmu kalau kamu pasang network di situ, banyak enggak yang beli kuotamu? Banyak. Nah, apa keuntungannya Tren? Anda jual modemnya, including kuotanya, semua operatornya, jadi siapapun yang duluan membangun infrastrukturnya, Bapak Ibu punya jalur distribusinya di Nias Selatan. Anda bayangin Bapak Ibu, Anda di Jakarta punya kantor bisnis cabang di Nias Selatan, punya kantor cabang di Timika, Merauke, NTT, kebayang nggak Bapak Ibu? Jadi tren dengan network marketing sangat memungkinkan semua orang memiliki bisnisnya, memiliki pendapatannya. Nah, setelah Anda memiliki pendapatannya, kan Anda tahu nih kuadran kiri, kuadran kanan. Pernah baca bukunya nggak? Cash flow kuadran, ya kan? Ya, benar, Pak. Kiri itu kan employee sama self-employee, menukarkan waktu untuk uang. Saya sangat menyarankan teman-teman di Champion ini harus sudah mulai belajar ke kuadran kanan. 1 minggu ini saya bersama Pak Freddy dan beberapa leader lagi menyiapkan konsep Anda belajar ke kuadran kanan itu. Kenapa? Mau sampai kapan Anda mau jualan modem, saya tanya? Mau sampai kapan? Mau sekuat apa Anda presentasi terus sampai bengek? Saran saya, ayo kita belajar pelan-pelan. Apakah saya paling mengerti tentang kuadran kanan? Tidak. Tapi dengan adanya leader-leader lain, ada Pak Ramanto, ada Pak Niko, ada Pak Jimmy, ada Bu Susi. Mereka ini paham banget kuadran kanan. Ada Pak Freddy, ada Pak Dr. Gigi Samuel, paham banget. Dan saya sudah kumpulkan mereka, saya minta mereka ilmunya untuk berbagi. Semakin banyak mereka berbagi, semakin berkat itu banyak datang. Gitu ya. Nah, kalau Anda belajar ke kuadran kanan, apa yang harus dipelajari? Business owner. Hari ini Anda sudah menjadi business owner-nya dari Tren. Tapi kalau omset datangnya hanya dari Bapak Ibu, percaya sama saya, Anda masih di self-employee. Nangkep maksud saya? Ya, Pak. Artinya gini, contoh, kenapa kok saya punya grup team player? Supaya saya bisa ngebangun leader yang bisa presentasi, bisa mengoperasikan Zoom, bisa semuanya tanpa saya. Nangkep maksud saya? Artinya leader ini saya cetak. Nah, dia pasti akan tahu, Pak Ketut caranya nyetak leader begini. Berarti saya harus cetak leader di kiri dan di kanan saya. Maka Anda sudah menjadi business owner. Tapi kalau omset, coba cek. Kalau Anda tidak presentasi, tidak mengingatkan tim, ada omset nggak? Kalau tidak ada omset, berarti business owner Anda belum jadi. Fokus ke situ, Pak, Bu.
Fokus ke situ supaya Anda tuh betul-betul menjadi business owner. Setelah Anda mengerti business owner, ini ada ilmunya. Anda harus pindah ke kuadran 4, yaitu investor. Investor itu harus ada ilmu pengetahuannya. Nggak bisa, oh Pak, saya investasi ke sini, sini. Besoknya meledos semua. Yes, congratulations, Anda masuk liang kubur. Anda udah mati-matian bangun bisnis, sisa duitnya cemplungin ke investasi, investasinya salah, selesai, sudah. Apakah berarti saya mengerti investasi yang benar? Belum tentu juga. Tapi paling tidak, pengalaman-pengalaman dari leader-leader yang sudah pernah ini, bisa membuat Bapak Ibu tuh, oh itu salah jalannya, jangan ke situ, ke sini aja. Ke sini aja, ke sini aja, ke sini aja. Sambil pelajarin itu yang lagi kita siapkan di Champion, Bapak Ibu. Jadi saya jujur Bapak Ibu, kalau leader memberikan ilmu investasi ke Bapak Ibu, ada 2 dilemanya. Dilema loh Bapak Ibu. 1, kalau dia sudah mendapatkan uang banyak dari investasi, dia jadi malas. Kalau dia malas, maka omset produksi di tren saya turun nggak? Turun. Perhatikan, kalau Anda garap network marketing dan Anda tidak diajarin investment, percaya sama saya, Anda terkondisikan menjadi karyawannya plan Anda. Dan jujur Bapak Ibu, saya tidak mau di Champion seperti itu. Walaupun saya 001 Champion, saya nggak mau begitu Bapak Ibu. Saya mau Bapak Ibu betul-betul paham tentang investment, tentang business owner. Supaya apa? Anda itu punya nilai value yang lebih. Ingat Bapak Ibu, berkat itu datang dari mana saja. Anda mau kerja gila-gilaan, kalau belum waktunya, ya Tuhan nggak akan kasih, Bapak Ibu. Percaya sama saya, Bapak Ibu. Percaya sama saya. Tapi Anda kerja ringan, ada teman tim saya bilang, kok enak ya, di sana cuma joinkan 4 orang, udah 200 juta duitnya. Saya joinkan 30 orang, kok masih 50 juta. Saya bilang sama dia, banyakin amal, bro. Saya bilang gitu, banyakin amal, bro. Mungkin hari ini itu untuk bersihin dosa-dosa lu. Gue bilang gitu. Ah, sok tahu lu, sok kiai lu, gitu-gitu. Oh enggak, gue bercanda doang. Gue bilang gitu. Tapi dia lama mikir, benar juga ya. Makanya, bro, sekarang saatnya bersihkan dulu. Tulus dulu bantu orang, jangan lip service bantu orang. Bantu orang itu bukan berarti, ayo kamu undang terus, aku yang presentasi terus. Itu bukan begitu bantu orang. Bantu orang itu artinya apa? Didik dia sampai mandiri. Itu yang disebut membantu. Bukan jadi pembantu. Beda ya. Jadi pembantu masih enak, dapat THR macam-macam. Ini membantu. Bantu apa? Membantu dia jadi mandiri, membantu dia mempunyai mindset yang tepat, dan bisa berpindah ke kuadran 4, investment. Ya, saya lagi rancang Bapak Ibu, gimana caranya nanti. Saya udah ketemu beberapa orang yang mengerti tentang investment. Saya lagi atur waktunya, semoga dia bisa memberikan mindset yang tepat khusus buat Champion Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu tidak hanya berkutit di business owner, tapi betul-betul pindah ke investment. Pak Bu, kombinasikan business owner sama investment ini. Walaupun sedikit, walaupun pelan tidak apa-apa. Tapi kalau Anda combine-kan 2 ini Bapak Ibu, itu Anda akan menuju financial secure. Jangan fokus di business owner-nya saja, atau jangan fokus di investment saja. Dua-duanya ini harus Anda bangun secara perlahan-lahan, secara berbangun, secara bangun bersamaan. Jangan memiliki sumber aktif income banyak, tapi miliki sumber pasif income yang banyak. Setuju, Pak. Jadi kalau 2 itu Anda punya sumber yang banyak, percaya sama Bapak, Anda kalau mau bantu orang itu enggak ngelihat apa-apa. Dia butuh berapa? 500 juta. Oke, kasih aja. Karena Asik. Anda udah banyak, sudah banyak berkelimpahan. Tuhan tuh kasih banyak berkat. Jadi Betul. Anda bisa berkati banyak orang. Itu bukan saya sok agamis, bukan Bapak Ibu, tapi saya punya visi besar. Saya perhatikan di buku-buku orang-orang kaya, Bapak. Saat dia terpuruk, dia makin banyak bersedekah. Ajaib, Bapak Ibu. Ajaib. Ya. Saat dia terpuruk, dia banyak masih keluarkan uang sampai dia nol. Tiba-tiba ada aja masuk lagi. Contoh, nih, contoh sederhana. Anda lulus kuliah, gaji berapa? 3 juta, benar nggak? 4 juta, 5 juta. Cukup? Cukup. Anda berkarir 20 tahun sampai jadi GM, gaji 30-40 juta. Cukup? Cukup. Kadang kurang juga. Iya. Pertanyaan saya. Mohon maaf nih, tukang becak, berapa gajinya? Nggak tentu, Pak. Berapa anaknya? Lebih banyak dari kita kadang-kadang. Karena nggak ada kegiatan gitu kan. Kegiatannya cuma bikin anak gitu kan. Bisa hidupin anaknya. Aneh nggak?
di Jogja, saya kan dulu sekolah di Jogja ya, SMA di Jogja, kuliah di Jogja. Becak itu dibayar cuma dapat bayar 5.000, 10.000, dia bisa nyekolahin anaknya, bayangin. Ada teman saya GM dengan puluhan juta itu merasa miskin terus. Ada yang aneh kan? Kenapa Bapak Ibu? Setelah saya pelajari Bapak Ibu, banyak mindset yang salah. Satu, rasa bersyukurnya berbeda. Yang ketiga, tidak memiliki financial secure yang benar. Saran saya Bapak Ibu mulai pelajarin tentang investment dan doakan champion bisa menuju ke situ, bisa berbagi tentang itu buat teman-teman supaya teman-teman juga business owner-nya kuat, investment-nya juga kuat sehingga kita semua bisa jadi salon berkat dan kita memiliki financial secure yang sangat bagus Bapak Ibu. Itu harapan saya, itu dream saya, sangat kuat di kepala saya yang itu selalu saya pikirkan buat teman-teman di champion. Welcome, selamat bergabung bagi yang mau bergabung. Tentu hari ini adalah keputusan. Kapan terbaik Anda bergabung? Hari ini. Kapan terbaik Anda memulai bisnis ini? Hari ini, Bapak Ibu. Kapan terbaik Anda mulai investment? Hari ini, Bapak Ibu. Dari uang kecil. Itu yang bisa saya sharing. Semoga bermanfaat, bukan masuk gurih. Semoga ini bisa menjadi pemicu buat teman-teman untuk terus naik level. Sampai ketemu di Financial Secure. Thank you, selamat malam. Terima kasih Pak Ketut Sudiarta, luar biasa sharingnya. Ya Bu Keisha ya, saya benar-benar benar-benar belajar banyak nih dari seorang maestro nih. Oke, Bu Keisha, ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir dari Ibu Nung aja. Maksimal speed download atau upload dari modem trend ini berapa ya Bu ya? Silakan Bu Keisha. Oh iya, untuk download itu 150 Mbps, untuk yang upload itu 50, tapi tergantung juga sama providernya. Itu ya Bu. Ya, oke. Sudah sangat menjawab. Ini kebetulan dari Pak Peter Nyo juga ada sharing screen-nya tadi. Terima kasih Pak Peter. Oke, wah, Pak ini Peter siap siaga. Siap siaga ya Bu Keisha ya. Inilah luar biasanya super tim ini ya. Ya, benar. Saya nggak pernah merasa sendiri gitu. Tidak pernah Bu Keisha. Ini benar-benar tim champion itu dilengkapi dengan tim yang dengan dari latar belakang yang berbeda, punya skill yang berbeda, tapi punya semangat yang sama Bu Keisha. Betul. Betul. Tahu saya ini gaptek gitu kan, langsung Pak Peter, Pak Jimmy, langsung tuh keluarin langsung share screen. Ini. Wah, backupnya luar biasa. Saya tuh nggak pernah khawatir. Oke, ini mungkin jam 9:06 kita sudah kehabisan waktu. Ini Bu Keisha, mungkin hari ini bisa saya tutup. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Saya mau mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk melihat peluang malam ini dari 3 sudut pandang. Yang pertama, yuk kita beralih dari single provider, pengguna internet single provider, kita beralih ke multi provider. Pengguna internet yang multi provider lebih smart. Yang kedua, saya mau mengajak Bapak dan Ibu melihat peluang ini sebagai business owner. Kita masuk ke investasi ke tren, itu benar-benar langsung sebagai pemilik usaha, pemilik bisnis yang bisa mengembangkan jalur kemitraan kita. Yang ketiga, saya mau mengajak Bapak dan Ibu sekalian masuk ke tren sebagai seorang investor. Maksudnya apa sih? Tren itu komunitasnya baru dari data kemarin itu di atas 4.600 ya. Nah, saya mau mengajak Bapak dan Ibu untuk berinvestasi 10-14 juta ini dengan resiko yang sangat terukur. Mari kita join di tren, karena begitu grand launching Maret 2022, tren itu target usernya itu adalah 100.000. Bayangkan, kita dari 4.000 25 kali lipat menuju angka 100.000. Bapak dan Ibu bisa bayangkan seperti apa jalur distribusi dari di bawah Bapak dan Ibu ketika tren grand launching nanti tahun depan. Oke, sekian presentasi dari Bu Keisha. Saya Hendy yang bertugas malam ini beserta tim. Mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung, tidak bermaksud menggurui. Kami hanya bermaksud untuk sharing, terutama di masa pandemi yang sulit ini. Ayo bergabung Bapak dan Ibu, jangan menunda lagi. Kalau bisa mulai hari ini, kita mulai hari ini. Sampai ketemu di TOP besok. Selamat malam semuanya. Salam global merah, Pak Hendy. Ya, saya global kuning, Bu Keisha. Thank you semuanya. Terima kasih Hendy, Bu Keisha. Ya, thank you. Sama-sama, Ibu Evi. Bu Keisha luar biasa, Pak Hendy. Terima kasih. Pak Peter, terima kasih backupnya. Sama-sama, Bu.